Banyak orang tentu ingin tahu, dari mana munculnya ide untuk mulai usaha kopi? Jadi waktu itu sebenarnya cukup simpel sih. Kita ngelihat bahwa, saya kan minum kopi nih tiap hari, Hmm, udah lumayan edik lah ya. hmm, Saya mungkin bisa minum 3 sampai 4 gelas sehari gitu. wow, Lalu waktu itu kan saya lihatin opsi-opsi di market itu adalah kalau kita minum mungkin yang brand Putri Duyung gitu ya, itu kan 40.000 segelas. Nah, mahal banget gitu ya? itu kan kalau misalnya saya minum 4, 120.000. Nah, kalau misalnya saya minum 1 gelas aja setiap hari kali 30, 1,2 juta. UMR 4 juta, itu 30% dari UMR. Jadi saya ngerasa, wah ini tuh sebenarnya bukan sesuatu yang bisa diminum orang setiap hari gitu. Padahal ini kan daily needs ya. Mungkin kalau saya Iya, makan steak ya nggak apa-apa lah. Saya kan mungkin makan steak sekali sebulan, sesekali. ya habis 100.000 atau berapa, it's okay gitu. Tapi ini diminum tiap hari gitu. Jadi makanya dari situ saya ngerasa bahwa ini tuh Indonesia tuh membutuhkan sebuah chain yang affordable. Untung banget kita waktu itu dengan beberapa strategi yang kita lakukan, akhirnya kita berhasil untuk menjual hari pertama itu sampai 700 cup. Hari pertama? Hari pertama aja. Mungkin karena brandingnya yang unik ya, kopi Orang kan kenangan. pengen nyoba juga ini kok berani-beranian nih. Tapi apa yang membuat konsep kopi kenangan ini diyakini bakal bisa hidup bahkan berkembang? Jadi kalau kita liatin kenapa begitu, karena kalau kita liatin tuh kopi kan sebenarnya banyak yang murah ya. Mas kalau misalnya ke convenience store, itu semua kopi juga 10.000. Iya. Ada yang lebih murah lagi sebenarnya. Kopi tubruk 1.000 gitu. Jadi, tapi kenapa kita yakin? Karena kita proper gitu. Kita menggunakan mesin kopi itu espresso machine. Karena, kalau kita liatin semua kafe yang menggunakan espresso machine, itu tuh semua harganya tuh 30 sampai 40.000. Ke atas ya. Iya, kita 18.000. Ya, iya. Iya, awal-awal orang tertarik karena Iya, brandingnya lucu. lucu-lucu Iya. gitu kan. Kenangan Terus? mantan, kenangan manis yang sudah tidak ada, suka muncul tiba-tiba di pikiran gitu. Tapi orang pasti kembali tuh karena kita pakai espresso machine dan susu green Oke, filter jadi tersebut. produknya memang berkualitas, bukan cuma sekedar nama dan gimmick-gimmick lainnya ya. Iya, Menarik ini ya. Nah, kemudian kalau dilihat ini sekarang gerainya berapa sudah? 337. Dengan investasi baru ini mau diapakan ini uangnya? Oke, jadi kita pertama itu adalah melindungi karyawan kita ya, karena kan di tengah pandemi ini bukan rahasia lah kita juga cukup berdarah-darah gitu ya secara cash flow. Tapi kita tidak mau melakukan PHK kepada satu orang pun gitu. Kenapa? Kenapa? Karena menurut saya sebuah bisnis itu dibangun dari dua pilar, employee dan customer. Kalau nggak ada salah satu dari dua itu ya kita pasti roboh gitu. Makanya menurut saya penting sekali untuk kita melindungi karyawan-karyawan kita yang ada di Kopi Kenangan. Lalu tentunya kedua kita berencana untuk membangun toko lebih banyak lagi, 500 tahun 2020, 1.000 pada tahun 2021. Dan terakhir adalah investasi di teknologi gitu. Dan dengar-dengar mau ekspansi ya, bukan cuma jago kandang aja, tapi mau masuk ke beberapa negara di Asia Tenggara ya. Ya, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Yakin itu mampu bersaing dengan tanda kutip jagoan-jagoan lokal mereka. Sama seperti kita membangun Kopi Kenangan di hari pertama, kita yakin bisa melawan brand internasional. Kita ke sana pun kita juga harus yakin bisa mengalahkan jago kandang di sana gitu. Kalau kita dari awal nggak yakin, ya nggak akan bisa gede gitu kita. Akan seperti itu ya. Akan ya stuck di situ aja. Oke, soal digaji Rp1 selama COVID ini serius itu? Jadi waktu itu kita emang komitmen bukan cuma saya tapi semua co-founder itu Rp1 karena perusahaan kita itu kan bleeding ya. Jadi ya yang pertama harus di-cut gajinya adalah selalu yang teratas, bukan yang terbawah gitu. Karena kalau yang terbawah pun mereka lebih banyak kewajiban-kewajibannya ya. Penting sekali untuk kita yang paling atas untuk tahu diri lah untuk berkorban terlebih dahulu Terus gitu. kalau menurut Anda kehidupan Anda sekarang ini lebih baik dari kehidupan yang lalu atau Jauh lebih baik. jauh lebih baik? Berarti kehidupan Anda di masa lalu nggak bagus-bagus amat berarti ya? Iya, saya kalau secara profesi saya pernah sebagai penjual koran, Hah? iya. Jangan-jangan Anda jual koran yang saya bikin itu ya, Media Iya, Indonesia betul, ya? betul ada. Iya, saya jual majalah, Bobo, Tiger Wong segala macam sampai Oke. akhirnya branding Wongnya nempel sebagai mantan preman jalanan. Jadi Tommy dulu, Wong Anda itu pernah- Wongnya, iya. Jadi preman juga pernah? Preman pernah, kemudian kuli panggul daripada produk pakaian
bayi mama saya pernah. Namanya mau dibunuh, terjun ke jalanan sebagai anak jalanan, berasal dari keluarga yang berkelimpahan, namun ayah saya meninggal dalam kecelakaan, dan di situ saya harus terjun sebagai anak jalanan. Saya merasakan Bang Andi pahit getirnya, dinginnya malam anak-anak di jalanan tanpa pelukan kasih sayang orang tua. Saya terpaksa cuci piring di kantin hanya untuk bertahan hidup. Di usia yang 7 tahun. 7 tahun itu. Terus kondisi ibu bagaimana? Ya, ibu mengalami, ya setelah ditinggal almarhum ayah, ibu kan disiksa dengan tekanan batin, teror, dan sebagainya untuk perebutan harta, membuat ibu saya akhirnya geletak masuk ke rumah sakit dan oleh keluarga dibawa ke Lampung. Saya meneruskan hidup sebagai anak jalanan. Karena saya terancam pembunuhan, jadi saya terjun sebagai anak jalanan. Terancam pembunuhan? Iya. Siapa yang mau bunuh Anda? Anak kecil ini? Keluarga dari ayah. Jadi suatu malam terpaksa saya buka jeruji rumah karena air, listrik semua dimatikan. Saya terjun ke jalanan. Oke, jadi Anda lari dari rumah, keluar dari rumah. Iya. Bagaimana anak sekecil itu hidup di jalanan? Saya hidup bertarung di jalanan sebagai, istilahnya kalau di Surabaya itu ada adu jangkrik. Saya bertahan hidup bertarung. Makan, saya cuci piring di kantin, menunggu teman-teman saya selesai makan, ada sisa, saya kumpulkan di kantong plastik. Lalu makanan bercampur, saya bawa ke trotoar sambil memandang ke langit, saya bersenda gurau dengan almarhum ayah. Saya bilang, ayah tahu kalau saya di sini, saya ingin menyusul ayah. Saya ambil makanannya, saya masukkan ke dalam mulut untuk merasakan bahwa masih ada arti kebahagiaan di balik semua penderitaan. Mulai bisnis gadget itu bagaimana ceritanya? Iya, jadi waktu itu saya udah berusaha ngelamar kerja di mana-mana Bang Andi, di ibu kota, tapi nggak ada yang terima. Singkat cerita saya jadi kuli panggul daripada ibu saya. Saya lihat ada toko, dan di toko itulah saya menawarkan. Saya bilang, Pak, kasihan ibu saya berdiri di sana di setrap, kalau Bapak boleh, saya kerjanya 2 kali lipat daripada pegawai Bapak punya waktu, tapi gajinya setengah aja dari mereka. Wow. Dan beliau kasih, dalam waktu 1 tahun saya sudah jadi GM daripada toko itu. Di toko itu? Iya, namun mau kata apa lagi Bang Andi? Saya rasanya kayak kadang-kadang dipermainkan Tuhan. Sudah enak hidupnya, tiba-tiba tahun 98 kerusuhan, hancur semuanya. Saya kembali lagi ke jalanan, dan waktu itu saya benar-benar mengalir air mata kalau jalan-jalan ke pusat perbelanjaan, liatin toko-toko handphone, saya kayak orang linglung gitu. Ya Tuhan, kenapa begini? Tapi itu nggak lama Bang Andi. Saya coba, orang-orang malam hari di pusat pembelanjaan buang brosur, saya pungut. Kemudian saya karena bakat arsitek, karena saya pernah sekolah arsitek, saya gunting. Jadi orang gunting lain gambar handphone gitu? Iya, orang lain tidur, saya guntingin skala 1:1. Terus? Saya tempel di gabus, saya pajang. Kemudian saya nyewa lapak di mall, saya pajang. Jadi ini bukan handphone beneran ya, cuma Bukan. gambarnya aja, fotonya Bukan, doang? Iya. Oke, terus? Ya itu dia Bang Andi, saya jalanin sekian lama, kalau pulang, padahal nggak ada jualan, tapi saya menjual kepercayaan aja. Siapa tahu ada yang tergerak mau beli. Jadi kalau ada orang tertarik mau beli, terus gimana caranya? Ya banyak ini yang kan ketawa. bohongan. Rasanya, ya saya minta DP. Kalau boleh saya Minta nanti DP, naik ojek, terus? pergi ke pusat pembelanjaan, bawa balik. Oh, jadi Iya. Anda cuma jual pajangan yang Iya. gabus itu, tapi Iya. kalau ada orang mau beli, Iya. kasih dulu uang muka, Iya. terus Anda janji besok barangnya ada. Iya. Tapi akhirnya salah satu distributor besar waktu itu, belum terkenal, dia lintas dan disitulah kesempatan saya. Saya dipercayakan, saya jalankan dengan baik. Dia bilang, kamu mau sampai kapan menjual mimpi seperti ini? Saya punya stok 5 handphone di mobil saya berikan kepada kamu. Kalau kamu bisa menjual dalam waktu kurang dari 1 minggu, kamu boleh telepon saya lagi. Oh, terus apa yang terjadi? Pucuk dicinta ulam tiba. Saya jalankan kepercayaan dengan baik, saya langsung jualnya di depan gereja, 1 hari langsung habis. Dan singkat cerita Bang Andi, saya setelah 15 tahun berproses, membuat brand ini menjadi nomor 1 juga di Indonesia. Sampai hari ini ya? Saya sebagai retailer terbaik Indonesia yang meraih penghargaan di Korea. Ya, Katanya pas kamu kuliah. membiayai kuliahmu sendiri? Nah, sebenarnya pada akhirnya waktu biaya kuliahnya itu sama ibu juga. Oh, oke, Cuman tadi Ibu. karena, aduh ini gimana ya, masa saya harus merepotkan orang tua terus gitu kan. Jadi semester 1 tuh udah mulai kerja. Semester Kerja 1 apa? tuh karena saya dulu di pendidikan latar belakangnya sudah bisa ngajar kan. Semester 2 udah mulai nih, dari segi ngajar sendiri udah mulai banyak dari segi permintaan.
semester 3 alhamdulillah itu dipercaya untuk megang bimbingan belajar. Ngajar Jadi, apa itu kamu? nah, jadi selain ngajar sendiri itu ini ada bimbingan belajar, bantu Wak kembangin gitu kan. Oh, Nah karena dipercaya diamanahi sama orang di Bandung gitu, oh oke ini gimana ya saya ngerti bisnis, terus belajar. Oh. Kayaknya baca buku banyak, ikut komunitas bisnis, ikut apa namanya banyak hal lah itu kan beberapa hal yang memang saya ikutin. Nah, dari si orang yang punya bimbel tuh bilang, Wak saya mau ke Arab Saudi gitu kan, saya mau ada kerjaan di sana, bantu dong cari orang yang mau beli bimbel ini gitu kan. Jadi pengen di take over gitu kan. Oh yaudah nanti saya bantuin Pak gitu kan. Cuma saya mikir, kenapa gue harus nyari orang lain ya gitu kan. Udahlah ada motor, wah ini duit deh gitu kan. Motornya siapa? Motor saya gitu. Ya wes lah, ya kan dapat tuh dijual, digadein segala macam gitu kan. Ya dapat duit modal. Terus? Pak, ini saya ada uang, saya paling cuma uang sih segini dulu gitu kan. Yaudah saya aja yang akuisisi. Jadi peserta bimbel itu, yang siswanya itu yang ada sekitar 80 orang tuh, saya ambil alih aja. Oh kalau memang kayak gitu ya udah kamu ambil aja katanya. Oh yaudah ya, yaudah nanti sisanya saya coba termin gitu. Terus akhirnya bimbel ini sukses atau apa? Nah, alhamdulillah terus tumbuh dari siswanya cuma awalnya puluhan, nyampe ratusan kan. Terus juga kita akuisisi tempat yang samping ya, awalnya satu tempat, kita akuisisi juga gitu kan. Nah, sampai akhirnya dari situ saya banyak belajar kan, oh ini apalagi yang harus saya pelajari dari bisnis. Nah, sekarang saatnya cerita apa yang terjadi dengan kerugian atau utang 7,7 miliar ini? Iya, jadi memang tadi semangat bisnis yang menggebu-gebu waktu muda itu kan akhirnya segala macam yang potensinya ngasilin duit itu disikat gitu. Nah sampai iya kan, sampai pada suatu ketika tuh ada kawan gitu kan nawarin, wah ini ada peluang usaha gitu kan, di mana peluang usaha ini udah ada demand-nya, permintaannya ya. Nah cuman kita ini lagi kekurangan uang gitu kan. Nah antum ini kan, kamu ini kan orangnya kayaknya jaringannya banyak, sering diundang waktu itu kan, juga punya usaha juga gitu kan. Kayaknya kamu bantu deh gitu kan. Nih hitungannya kayak gini. Pas dilihat, oke, masuk akal, dicek nih. Ternyata pas saya join bulan April kalau salah, April saya join, bulan ke September itu cuma berapa bulan jalan, ternyata itu penipuan, investasi bodong. Astaga. Nah saya tahu setelah berapa bulan jalan. Titik balik kebangkitan bagaimana? Kawan saya yang bertahan pada saat bangkrut itu bilang, Mas, gimana kalau misalkan Mas nulis buku aja? Karena kan kemarin Mas, si kawan kita bilang lewat itu bisa selesai. Oh gitu ya saya bilang. Saya waktu itu udah mulai coba nerima. Iya. Yaudah deh dengan laptop yang waktu itu waduh udah lepek-lepek kan laptopnya nulis saya sambil kayak gini saya saking udah klik gitu kan. Nulis tuh. 7 hari selesai Bang. Terus akhirnya 7,7 ini terlunasi nggak ini? Alhamdulillah ini terlunasi. Saya sempat ngitung Bang, saya ngitung coret-coret 7,7 M. Sananya gue punya penghasilan 10 juta gitu kan. Setahun kan berarti 120 juta. Bagi, waduh 64 tahun gitu. Waktu itu saya kan 21 tahun, 21 tambah 64, 85. Masa gue hidup cuma buat belesin utang gitu kan. Tapi bismillah, semuanya hajar aja, yakin gitu. Nah akhirnya jalanin tuh kan, didiskon sama Allah tuh kan, 5 tahun beres. Apa yang membuat Kang Dewa ini bisa bertahan, kemudian bangkit? Apa? Kalau ditanya apa yang membuat bangkit, sebenarnya lebih ke faktor internal ya, keyakinan. Keyakinan itu sendiri gitu kan, keyakinan tentang keimanan tepatnya gitu kan, bahwa janji Tuhan tuh kan kalau misalkan kita beriman pasti diuji. Oh ini ujiannya gitu kan. Tenang, kalau misalkan sekarang masa sulit, nanti ada masa baik gitu kan, masa enak. Ya udah tunggu aja masa enaknya gitu.